오빠 내 몸, 내 목소리. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 8. Yap, episode terakhir dari season 1 ya teman-teman. Sedikit cerita tentang episode 8 ini. Cerita akan lebih seru karena Eun dan Yijong yang akan bergabung melawan kediktatoran Yeonji dan kawan-kawan. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. Episode 8 ini teman-teman dibuka dengan scene memperlihatkan pertemuan Eun dan Hijong yang terpotong di episode kemarin. Terlihat ketika Hijong ingin berbicara dengan Eun, Eun pun bersedia dan membawanya ke sebuah tempat sepi. Tapi belum apa-apa teman-teman, si Hijong pun langsung bersujud dan memohon untuk tidak melaporkan apapun pada calon mertuanya itu. Namun Eun yang tidak menginginkan maaf atau penyesalan pun meminta Hijong untuk menjadi kaki tangannya. Dan setelah Hijong bersedia teman-teman, Eun pun langsung menyuruhnya untuk melaporkan Meo hilang pada polisi. 손명호 실종 신고부터. 이제부터 죽을 때까지 네 편이야. Scene berpindah di sekolahan Eun yang sudah selesai mengajar. Terlihat ia pun menemui Jae-yoon untuk mengobrol teman-teman. Namun di tengah perjalanannya itu ketika ia melihat Jae-yoon memakai obat matanya, seketika ingatannya pun teringat dengan masa dilecehkannya dulu. Dan setelah Jae-yoon memperingati Eun untuk jangan menyentuh Yisol sama sekali, ia pun membalikkan si Jae-yoon dengan menanyakan sikat gigi Yisol yang dikirimnya kemarin. Dan memperingati si Jae-yoon untuk jangan membantu Yeonji kalau menginginkan Yisol. Yang sepertinya di sini Eun pun mencoba memberitahu si Jae-yoon bahwa ia sudah mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Yeonji. 선물. Sementara itu di kediaman Yeonji yang baru mendengar berita acara sekolah tadi pagi dari anaknya. Singkatnya ia pun mengetahui Jae-yoon yang berbincang dengan suaminya dari si Yisol, yang membuat si Yeonji panik dan segera mencari si Jae-yoon. 엄마가 요즘 정신이 없어서 미안해. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Doyoung yang menemui Hijong untuk menanyakan hubungan istrinya dengan si Eun teman-teman. Dan setelah Hijong menceritakan bahwa Yeonji ialah perundung dari si Eun, ia pun pergi dan berpesan untuk memberitahu Eun soal dirinya yang memberitahu fakta itu. Gila sih ini si Eun ya teman-teman, kelas banget cara balas dendamnya. 동훈이 만나면 제가 이런 얘기 다 해드렸다고 얘기 좀. Di sore harinya saat Doyoung berkunjung di Taman Gonya, ia pun langsung disamperi Hijong yang sok kenal dan langsung mengajaknya bermain. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, terlihat Hijong pun menceritakan dirinya yang baru pindah di Samyang untuk membalaskan misi balas dendam. Dan di sini pun terlihat teman-teman, sisi psikopat Hijong yang menyontohkan tusukannya pada Doyoung, yang membuat Doyoung canggung. Dan setelah Doyoung memberikan kartu namanya, Shin pun berpindah di kediaman si Eun teman-teman. Dan terlihat setelah Hijong menceritakan pertemuannya tadi pada si Eun yang sudah mereka rencanakan. Awalnya di sini Eun pun mencoba menebak langkah Doyoung berikutnya. Namun Yijong yang sudah bermain dan membaca langkah Doyoung, Yijong pun menebak bahwa Doyoung akan menelpon si Eun dan membatalkan semua urusan kerjanya. 머릿속의 질문들이 정리가 되면 연락 올 거예요. 회사 일을 마치고 주말 약속을 다 취소하고 금요일 오후쯤 Shin beralih di kediaman Doyoung yang baru pulang teman-teman. Terlihat ia pun langsung menanyakan si Yeonji tentang hubungannya dengan si Eun. Plus ia pun mengetahui maksud dulu kenapa Yeonji ingin memindahkan sekolah anaknya. Namun dengan tipu dayanya seorang wanita, ia pun terdiam dan hanya bisa diam. Waduh, kerayu teman-teman. 나 오빠 사랑해. 그러니까 열지 말아야 할 상자는 열지 말라고. Di keesokan harinya saat Yeonji yang baru selesai bekerja, terlihat ia pun masih sama gak berubah alias suka nyakitin hati bawahannya. Namun saat dirinya lagi marah-marah teman-teman, seketika notif Jae-yoon pun muncul yang memintanya untuk bertemu. Dan singkatnya setelah mereka bertemu, Jae-yoon pun to the point menyuruh Yeonji untuk bercerai dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai si Yeonji. Namun Yeonji yang tidak sama merasakan rasa itu, ia pun hanya bisa menyatakan bahwa dirinya baru sadar kalau dirinya begitu menyayangi suaminya, yang membuat si Jae-yoon nyesek dan hanya bisa istighfar, yang membuat Mimi nyanyi bajingan sepertiku saat make perasaan hanya bisa disakiti dan ditolak begitu aja. Sabar ya Jun. 사랑하고 있었어.
Di malam harinya saat Eun biasa memantau Yeonji teman-teman, ia pun sedikit membaca Meo yang akhir-akhir ini tidak pernah muncul. Yang sepertinya di sini Eun pun mengetahui ya teman-teman bahwa Yeonji yang mencoba menutup kasus lamanya dulu malahan menimbulkan kasus baru terbuka. Dan scene pun dilanjutkan dengan scene memperlihatkan Yeonji yang panik dengan jejaknya. Dan saat dirinya sedang menghilangkan jejaknya itu, gak lama Pak Kapolsek pun menelpon dan memintanya untuk bertemu. Di keesokan harinya setelah mereka bertemu, Pak Kapolsek pun langsung memberikan permintaan bosnya itu yang ternyata profil dari Eun ya teman-teman. Dan setelah Yeonji melihat-lihat profilnya itu, Yeonji pun berencana untuk memakai ibu dari Eun nantinya. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Jangan lupa subscribe biar teman-teman gak ketinggalan konten Mimin dong teman-teman. Subscribe teman-teman. 고등학교 때 꽤 잘 먹혔거든요. 정미? 그것도 필요해? Wah, mulai seru nih teman-teman. Lanjut ya teman-teman, juga terlihat pada waktu itu Eun di apartemennya pun sama memberitahu Yijong kenapa foto ibunya ditempelkan bersama foto pelaku. Namun ketika Eun bertanya balik tentang kunci pintu apartemennya Yijong mengapa 3724, terlihat Yijong pun enggan menjawab dan malahan mengalihkan topik pembicaraan mereka. Yang ternyata angka itu pun ialah nomor tahanan dari si pelaku Kang di penjaranya. Dan scene pun dilanjut memperlihatkan Bupak yang mengunjungi Kang di penjaranya. Di sini awalnya Bupak pun hanya menanyakan mengapa si Kang ini selalu mengganggu anaknya. Namun karena si Kang ini seorang psikopat yang sangat lesang dan kejam, ia pun lagi dan lagi mengaku kalau pembunuhannya dilakukan dengan tidak merasa bersalah. Ia membuat Bupak kesal dan hanya bisa ngamuk. Wah, kampret ini si Kang teman-teman. 그래서 지옥 갔어야 하더니 Di malam harinya di kediaman Yajun yang masih galau memikirkan Yisol, gak lama teman-teman, ia pun mendapat sebuah telepon yang berisi pemberitahuan tentang laporan Meo menghilang. Singkatnya setelah mereka berkumpul karena laporan itu, lihat Sarah yang memiliki kaitan hitam dengan Meo pun menanyakan kawan-kawannya siapa pelapor dari kasus itu. Setelah Sarah mengetahui pelaku di balik laporan itu Hijong yang mengaku, ia pun kesal dan mengancam si Hijong akan dibunuhnya ketika penyelidikan itu berlanjut teman-teman. 그럼 나 진짜 씨발 니냐 죽일 거야. 나한테까지 경찰에 연락 오잖아. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Eun yang sudah menyiapkan biaya guna keperluan Sun-a sekolah di luar negeri. Terlihat Eun pun meminta Buat untuk membuatkan passwordnya Sun-a. Namun saat Buat bertanya untuk apa, yang ternyata di sini Eun pun berbohong tentang janjinya yang akan membuat sebuah perayaan untuk Sun-a teman-teman. Dan Eun pun menjelaskan bahwa Sun-a akan dikirimkannya ke luar negeri dan Buat pun akan kehilangan Sun-a demi kebaikannya. Dan sebelum Eun melakukan semua itu, ia pun bertanya pada Buat apa siap jika harus kehilangan Sun-a. Di sini terlihat Buat yang sedih pun hanya bisa diam dengan mata yang berkaca-kaca. 우리가 공모한 건 그런 거예요. Juga pada malam itu, terlihat Yeonji pun mengetahui rumah si Eun yang tepat berada di depan rumahnya sendiri. 우리 집 바로 앞이거든요. Juga pada malam itu teman-teman, Doyoung yang sama baru tahu tentang foto yang dikirimkan Meo ialah foto dari Eun pun langsung membenarkan tebakan Yijong ketika Doyoung membatalkan semua urusan kerjanya demi bertemu dan berbicara dengan si Eun teman-teman. 스케줄 다 취소해주고 월화도 비워놔요. 개인 일정이 생겼어요. Di keesokan harinya setelah mereka bertemu teman-teman, terlihat Doyoung pun langsung meminta Eun untuk menceritakan hubungannya bersama si Yeonji. Bertepatan dengan si Yeonji yang baru masuk ke apartemen si Eun setelah menyogok petugas untuk merusaknya. Juga bertepatan dengan Yijong di rumah sakit yang sudah memasuki kamar mayat untuk melihat langsung mayat Soha yang dibunuh Yeonji. Singkatnya, setelah Eun menceritakan semuanya pada Doyoung, terlihat Yeonji yang lagi di apartemen Eun pun sedang melihat-lihat bagaimana Eun menyiapkan pembalasan itu. Lalu di rumah sakit, terlihat Yijong yang akan membuka kapsul Sohye pun bingung teman-teman. Karena mayat Sohye yang sudah nggak ada di kapsul itu. Lalu Shin pun kembali memperlihatkan Yeonji yang masih di apartemen si Eun. Namun gak lama, Doyoung pun datang. Dan episode 8 pun ditutup dengan begitu menegangkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 8 ini? So, seperti apakah keseruan filmnya? Jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar Mimin semangat bikin kontennya. And terima kasih.